bajunya mulai dari 5.000-an, monggo monggo DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama dengan saya Dahri Iswanto di segmen Podcast of the Day. Lagi-lagi saya bikin podcast lagi. Dan di video kali ini saya punya bintang tamu. Ada Mas Aryan Putra. Mas Aryan Putra. Iya, Ya, betul. Mas Aryan Putra ini dari komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen. Namanya unik ya, Ketimbang Ngemis Kebumen. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Aryan. Ini adalah sosok anak muda, bahkan boleh dibilang usianya itu seperti keponakan saya gitu ya. Tapi kalau melihat dari semangatnya dalam bidang sosial kemanusiaan, ini patut menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang tentang komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen, kita simak dulu video kegiatan KNK, Komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen yang satu ini. Mas Aryan, Ketimbang Ngemis Kebumen. Dengar nama itu, awalnya saya tuh agak bertanya-tanya, ini maksudnya komunitas apa nih? Mungkin bisa diceritakan Mas Aryan, Ketimbang Ngemis Kebumen itu sebenarnya apa sih? Dan apakah memang Ketimbang Ngemis Kebumen itu memang sentralnya di Kebumen atau sebenarnya di kota-kota lain itu ada? Oke, jadi Ketimbang Ngemis Kebumen itu berawal dari salah satu founder dari kita. Founder, Iya, pendirinya. Melihat sosok yang sedang sholat Jumat. Sosok apa? Sosok kakek. lansia? Iya, lansia, lebih Sedang tepatnya lansia. sholat Jumat. Sholat Jumat bersama. Dan beliau juga berjualan. Berjualan? Iya, berjualan. Maksudnya ketika dia berjualan, dia untuk menyisakan waktu ataupun meluangkan waktu untuk sholat Jumat kayak gitu. Oke, jadi kondisinya adalah pertama melihat usia lansia yang seharusnya beristirahat di rumah gitu ya, tapi dia atau beliau ini masih malah berjualan berkeliling gitu. Betul, ya. dengan Itu yang mengetuk hati dari foundernya saat itu ya. Betul, dengan melihat kegigihan serta keikhlasan beliau untuk bisa melangsungkan hidup atau ya untuk bisa bertahan hidup ke kehidupan berikutnya dengan cara yang lebih dengan mulia, cara yang ya? lebih mulia daripada mengemis kayak gitu. Nah, terus, untuk Ketimbang Ngemis tersendiri itu ada di berbagai daerah. Dulu pun dari Jakarta, terus banyak kemudian di Kebumen ada sekumpulan orang, itu ada 7 orang yang mendirikan Ketimbang Ngemis Kebumen ini. Siapa saja itu? Ada Mbak Linda, Mbak Nuni, Linda, terus Mas Uki, Mbak Frida, terus Edo, Mas Edo, Mbak Kiki, sama Mas Aang. Sementara gitu. kalau Mas Aryan ini termasuk generasi keberapa di KNK atau Ketimbang Ngemis Kebumen? Termasuk ke volunteer di batch awal. Oh, di awal Iya, ya? betul. Di batch awal itu berarti ada berapa orang waktu itu?
Dulu sekitar 40-an yang ikut. 40-an yang ikut? Iya betul. Kalau sampai sekarang? Sampai sekarang masih, cuma karena ya kita ada regenerasi lah, kayak gitu. Regenerasi yang ikut serta dan aktif, kita tetap ada regenerasi dan ya sampai sekarang masih bisa terjalin komunikasi yang baik serta masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di KNK, kayak gitu. Kalau melihat dari Instagramnya KNK dan juga di fanpage-nya itu kan kegiatannya cukup dinamis ya, artinya dalam sebulan itu bisa sampai 3-4 sosok yang iya betul yang ditolong gitu, yang diapresiasi ya. Itu gimana nih cara kalian mempertahankan kekompakan gitu? Sementara kan kalian pasti dari daerah yang berbeda, kemudian punya aktivitas harian yang juga berbeda, tapi mempunyai solidaritas yang cukup tinggi. Jadi cara mempertahankan kita memang dibagi plan ya. Kita membuat plan dari bulan ini kita mungkin gerilya atau kita mendapatkan informasi dari warga sekitar, dari masyarakat Kebumen. Selanjutnya kita tindak lanjuti untuk diadakan survei kayak gitu. Berarti gini, kan ada survei, ada gerilya tadi ya. Sebenarnya kalau dari Jakarta itu atau dari founder awalnya ada SPO-nya, SOP-nya? Ada, ada. SOP-nya itu terkait dengan siapa saja sih sosok yang patut kita apresiasi. Berarti pernah nggak ada gathering nasional gitu komunitas? Pernah. Pernah ya? Pernah dan ada kita juga ada gathering untuk wilayah juga kayak gitu. Oke, terakhir gatheringnya untuk komunitas Ketimbang Ngemis? Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, iya. Pernah juga ada yang di Padang. Untuk di tahun-tahun awal berdirinya di KNK itu kalau nggak salah di 2018 atau 17 itu ada gathering di Padang, terus 2018 atau 19 itu di Malang kalau nggak salah kayak gitu. Oke. Kalau dari KNK komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen ini sosok-sosok yang dia layak mendapatkan apresiasi itu kategorinya itu yang seperti apa? Yang pertama pastinya lansia di atas 65 tahun. Kita mengangkat beliau. Selanjutnya mungkin yang disabilitas, yang kecacat gitu ya? Iya, bisa sama difabel, kayak gitu. Yang masih berjuang, berusaha untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup daripada meminta atau mengemis, kayak gitu. Oke, sumber donasi itu dari mana? Dari komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen selama ini? Selama ini kita terutama dari donatur ya, donatur dari masyarakat Kebumen ataupun luar Kebumen yang memang melihat kita bisa untuk mengapresiasi sosok inspiratif dari KNK. Selanjutnya kita juga ada kadang kita garage sale gitu dari sumbangan donatur, mungkin ada pakaian, dulu kita ada garage sale kayak gitu, kita jual di alun-alun dengan harga yang murah, seluruh seluruh hasil penjualan kita langsung dialokasikan untuk disumbangkan. Ya. Kalau saya melihat komunitas Ketimbang Ngemis ini kan cukup besar. Apakah ada semacam lembaga hukum yang menjadi payungnya gitu? Kebetulan belum. Belum ya? Belum. Oke. Tapi ke depan sepertinya perlu juga ya? Bisa kalau misalkan dari pihak yang akan menaungi bisa untuk kita ajak kerjasama. Kayak misalnya di Indonesia kan ada lembaga-lembaga penyalur bantuan kayak zakat itu kan memang mereka sudah punya dasar hukum, mereka melakukan kegiatan pengumpulan dana CSR gitu loh. Nah mungkin nanti ke depan juga Ketimbang Ngemis ini juga mungkin perlu ya supaya lebih diakui oleh masyarakat gitu ya. Walaupun selama ini belum pun sebenarnya KNK atau Ketimbang Ngemis Kebumen itu juga sudah punya banyak kontribusi buat masyarakat gitu kan. Alhamdulillah seperti itu Pak. Iya. Oke, kalau dari Mas Aryan sendiri dan juga teman-teman di KNK, apa yang mendorong kalian itu kemudian tergerak hatinya membentuk komunitas gitu? Lebih kepada panggilan dari hati sih. Jadi kita pun tidak pernah memaksakan dari teman-teman anggota untuk selalu ikut. Kita lebih ke
keikhlasan teman-teman untuk bisa ya sekedar melihat ini loh perjuangan, ini loh sosok yang harus kita apresiasi, sosok yang menginspiratif, dan kita bisa bagikan cerita kita kepada orang lain tentunya, sehingga orang lain itu lebih bisa untuk berusaha semaksimal mungkin dengan jerih payahnya sendiri daripada kita harus menyodorkan tangan untuk mengemis seperti itu. Itu ketukan hati, benar-benar ketukan hati, dan kita pun tidak pernah membatasi dalam artian yang bukan anggota atau volunteer silahkan boleh bergabung untuk kegiatan kami, misalkan dari apresiasi, gerilya, ataupun survei untuk melihat kondisi secara langsung bagaimana sosok inspiratif dari KMK tersebut. Iya. Oke, selama ini Mas Aryan dan teman-teman gitu ya, itu melakukan survei atau gerilya itu ada pengalaman apa yang mungkin nggak terlupakan? Kalau pengalaman mungkin pada saat menemui pertama itu dari pihak beliaunya itu merasa kaget gitu. Ya pasti, karena ya Kebumen ya, terutama Kebumen, atau apalagi kita kalau misal udah ke desa-desa yang pelosok itu pasti mengiranya, karena kita kan kadang rame terus kita bergerombol ya, gitu, dikirain ada apa gitu. Kemarin juga kita sempat di daerah Perembun juga sama ya, mbah ataupun pihak keluarga juga merasa kaget, atau tetangga ya, kita tetap menjalankan SOP kita tetap bertamu, kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik, dengan tujuan yang baik, dan bukan untuk hal yang lain kayak gitu. Oke, saya pernah melihat di Instagram itu ternyata nggak cuma mbah-mbah ya yang diberikan apresiasi, tapi ada juga anak-anak kecil. Itu kalau anak kecil itu kriterianya tuh yang mereka seperti apa bisa dapat apresiasi? Yang pertama, kita karena ada difabel ya atau disabilitas itu, dan mereka masih mau ataupun mereka berjualan, itu kita juga patut untuk mengapresiasi kayak gitu. Terus sisi lainnya karena mungkin keterbatasan ekonomi dari pihak keluarga, ataupun tujuan dia untuk berjualan itu untuk kelangsungan pendidikan misalnya, ataupun untuk mencukupi kebutuhan yang di rumah karena mungkin orang tuanya sedang sakit atau sudah meninggal, seperti itu. Oke. Selama ini informasi mengenai sosok-sosok yang perlu diapresiasi sumbernya dari mana? Banyak dari masyarakat Kebumen yang itu, kemudian inbox atau DM di Instagram betul. Ya. Ataupun dari masyarakat Kebumen yang kenal salah satu volunteer dari kita ataupun yang memang mengenal dari kita, itu langsung memberikan informasi, atau mungkin melalui via Instagram, Facebook, atau Twitter, seperti itu. Ya, oke. Selama ini apresiasi yang diberikan kalau dari komunitas Ketimbang Ngemis itu ada standar nggak, harus minimal kasih berapa gitu? Kita karena setiap bulannya kita kan ada apresiasi. Nah, setiap bulan itu kita udah bikin pamflet gitu untuk donasi. Jadi setiap donasi yang masuk, ya itulah yang akan kita salurkan ke beliau sesuai dengan batch-nya gitu loh, sesuai dengan waktunya kayak gitu. Jadi misalkan ada donasi khusus yang dikhususan dari suatu lembaga atau suatu donatur untuk sosok ini, ya memang kita langsung salurkan untuk sosok ini kayak gitu. Ya, oke. Terus selama ini kegiatan kalian pertanggungjawabannya kepada siapa? Kita kebetulan tetap setiap ada event ataupun kegiatan seperti donasi ataupun nasi gratis, kita tetap ada namanya pertanggungjawaban, dan kita selalu publish kayak gitu. Jadi seluruh yang memang mengikuti kita itu biasanya pasti tahu kayak gitu. Ataupun dari pihak donatur menginginkan untuk pertanggungjawaban ataupun bukti, kita pasti tetap ada kayak gitu. Oke. Selama ini dari komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen yang anggotanya itu sudah sampai 40 ya? Kisaran. Itu ada ini nggak kayak semacam formalitas member volunteer gitu? Artinya bahwa memang misalnya saya jadi volunteer, saya ada bukti misalnya kartu atau apalah gitu. Dari kita nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak ada semacam
kartu tanda anggota gitu ya? Kartu tanda anggota ataupun baju ya, baju biasanya ada korsa gitu, kita nggak ada. Karena memang kita benar-benar pure tanpa dengan suatu ikatan yang harus memang benar-benar diikat. Kita memang, kalau saya sendiri dan mungkin banyak dari teman-teman juga merasa ini memang tekanan ataupun panggilan dari hati kita masing-masing. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk media sosial dari Ketimbang Ngemis, ini kan Instagram, Facebook saya lihat cukup bagus ya dalam pengemasan dokumentasinya. Itu ada divisi sendiri? Ada. Kita itu ada divisi kreatif, lapangan, medis. Itu ada. Ya. Oke, bagi Mas Aryan sebagai seorang volunteer, apa yang Mas Aryan rasakan berdampak terhadap diri Mas Aryan sendiri ketika menjadi seorang relawan itu? Ada nggak sesuatu hal yang tiba-tiba menurut Mas Aryan itu ada sebuah keajaiban dalam hidup Mas Aryan yang tiba-tiba datang gitu? Itu pasti. Itu saya juga, karena saya dari awal, dulu saya sempat ketika saya berkunjung melihat sosok tersebut, itu sempat di hati terenyuh. Rasanya, oh ternyata seperti ini perjuangannya. Saya yang sebagai kaum muda, masa saya harus menyerah dengan keadaan yang sekarang. Dan itu merupakan satu modal, sebenarnya satu modal penumbuhan mental kayak gitu. Jadi selama saya kuliah, oh ternyata saya tetap harus bisa membantu orang lain. Di kemudian hari, saya pun suatu saat, entah itu dibantu oleh orang tersebut atau orang lain, pasti kita akan mendapatkan bantuan. Iya. Artinya begini, Mas Aryan pernah nggak ngerasa mendapatkan satu miracle gitu ya? Kan selama ini jadi volunteer relawan yang ngebantu orang sana sini gitu. Ketika misalnya Mas Aryan sedang menghadapi sebuah kesulitan, tiba-tiba kok sepertinya ini ada keajaiban tiba-tiba datang gitu. Iya. Pernah ada? Pernah. Apa itu? Ya semacam apa ya, pertolongan yang tidak terduga kayak gitu. Bentuknya? Dalam bentuk ya sama sosial gitu. Memang, ketika Mas Aryan merasa sedang butuh banget sesuatu, iya, terkadang tiba-tiba ada aja gitu ya. Kayak gitu. Iya, itu dari situ sempat berpikir, oh ternyata inilah bantuan dari Allah yang melalui orang lain akibat ataupun ya dulu kita pernah berbuat hal baik kayak gitu. Ya, oke. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, mungkin ada yang ingin memberikan kontribusi buat KNK, caranya gimana Mas Aryan? Bisa di follow dulu di IG kita Ketimbang Ngemis Kebumen. Follow Instagram Ketimbang Ngemis Kebumen. Iya betul. Okay. Di Facebook, Twitter sama. Nanti di situ ada kalau misalkan kita mau open donasi, teman-teman bisa ada nomor rekening ataupun langsung via teman-teman yang ada bisa dihubungi kayak gitu. Oke. Jadi nanti sudah ada saluran tersendiri untuk masyarakat yang ingin berkontribusi bersama dengan Ketimbang Ngemis Kebumen. Oke, selama perjalanan KNK Kebumen itu 3 tahun ya? Betul, sudah ada sekitar berapa orang yang diberikan apresiasi? Aduh, sampai saya nggak hitung gitu, ya? Nggak gitu. Tapi kalau melihat dari Instagram dan di Facebooknya sudah sangat banyak ya? Iya, ada 80, ada mungkin. Kalau basecamp dari KNK sendiri di mana sekarang? Kebetulan belum ada. Belum ada ya? Kita belum ada basecamp. Kita biasanya kalau ketua ada ketua? Ketua ada Mbak Linda. Kita biasa untuk meet point ketika kita memang ada kegiatan apapun itu, biasanya kita di Perpusda. Karena sekarang memang ditutup karena pandemi, ya biasanya kita cuma di luar untuk briefing dan lain sebagainya di situ. Karena di Perpusda juga ada basecamp untuk community fire, jadi yang mewadahi seluruh komunitas yang ada di Kebumen. Oke. Pesan Mas Aryan nih buat anak-anak muda yang ada di Kebumen atau juga di Indonesia gitu ya, dengan kondisi saat sekarang ini yang bisa dibilang hampir semuanya itu sedang harus berjuang lebih kuat lagi, itu apa nih Mas Aryan? Ya, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan, jangan pantang menyerah, dan lihat lagi ke belakang, lihat lagi orang lain. Banyak orang lain yang lebih tidak beruntung atau kurang beruntung daripada diri kita.
Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Aryan, terima kasih sekali untuk waktunya sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya di podcast edisi kali ini dengan bahasan tentang komunitas ketimbang ngemis Kebumen. Saya yakin masih banyak loh kayaknya orang Kebumen yang belum tahu komunitas yang satu ini gitu ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini nanti teman-teman yang belum tahu ada komunitas ketimbang ngemis Kebumen bisa segera membuka Instagram, dicari ya ketimbang ngemis Kebumen. Nah itu nanti bisa langsung di follow Instagramnya. Saya udah follow loh ya, udah lama follownya. Kemudian nanti bisa dilihat di situ banyak sekali portofolio kegiatan-kegiatan dari KNK yang bisa dibilang cukup aktif gitu ya. Nah mungkin ada juga di antara teman-teman yang tiba-tiba ingin memberikan apresiasi kepada sosok yang sudah dipublish gitu ya. Nanti bisa menghubungi admin dari Instagram Bisa. Ketimbang Ngemis Kebumen, nanti akan diberikan cara untuk bisa memberikan donasi. Baik Mas Aryan, sukses selalu ya untuk komunitas Ketimbang Ngemis Kebumen. Semoga makin terus bisa memberikan kontribusi yang positif yang lebih banyak untuk masyarakat di Kebumen, terutama kaum lansia, difabel, disabilitas dan juga mungkin anak-anak kecil yang mereka sudah harus berjuang sebelum masanya ya. Betul. Itu butuh support dan kepedulian dari kita semuanya. Yeah. Oke, ketemu lagi bersama dengan saya dari Iswanto di podcast of the day dengan bintang tamu luar biasa berikutnya. Kita pamitan, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa yang belum subscribe, segera tombol subscribe-nya ditekan dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya pada saat saya membuat konten yang terbaru teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi dan bisa langsung menjadi penonton yang pertama. Biasanya kalau saya bikin konten itu saya setting premiere, tayang perdana. Jadi biar teman-teman bisa siap-siap gitu ya. Oke Mas Aryan sekali lagi thank you. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.